Di sebuah pedesaan terdapat pabrik jamu yang bernama Wani Waras. Pabrik tersebut sedang menciptakan sebuah jamu terobosan baru yang digadang-gadang bisa membuat awet muda. Tapi masalahnya jamu itu hanyalah sampel dan sama sekali belum lolos tes BPOM. Tapi sampel itu langsung dikirim ke pemilik pabrik yang ada di sana, bernama Pak Dimin dan koleganya yang bernama Ibu Grace yang berada di Jakarta. Singkat waktu, karyawan pabrik pun sudah sampai di rumah Pak Dimin yang terlihat cukup besar. Pak Dimin memiliki istri muda yang bernama Karina dan beberapa pembantu yang bekerja di sana. Nuwun sewu, Bu. Ini ada. Di tempat lain, anak perempuan Pak Dimin yang bernama Kenes juga dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya bersama anaknya Rehan dan suaminya Rudi. Rumah tangga mereka ini sedang di ujung tanduk karena Kenes ingin bercerai dengan Rudi setelah dia ketahuan berselingkuh. Tujuan mereka ke sana untuk mendapatkan tanda tangan Pak Dimin karena pabrik jamunya akan dijual. Kembali ke rumah Pak Dimin, tanpa melakukan pengetesan terlebih dahulu, dia malah langsung meminum sampel jamu tersebut. Oh, nanti pas balik kita jadi. Di luar, akhirnya Kenes dan keluarganya sudah tiba di rumah ayahnya. Tapi dia sangat ketus kepada Karina. Karena faktanya, Karina adalah teman Kenes dari kecil yang memilih menikah dengan ayahnya dan otomatis menjadi ibu tirinya. Hal itulah yang membuatnya bersikap dingin ke Karina. Oh, thank you. Selain Kenes, Pak Dimin juga memiliki satu anak lagi yang bernama Bambang, kakak dari Kenes. Bisa dibilang dia ini beban keluarga karena kesibukannya hanyalah bermain game. Makanya dia selalu diremehkan oleh ayahnya. Dia pun kemudian ditemui oleh Raihan. Terlihat hubungan mereka sangat akur. Meskipun Rehan sempat bertanya kenapa keluarga mereka sering berantem. Tapi Bambang mengatakan itu urusan mereka. Yang penting hubungan mereka tetap solid. Lu tunggu aja dulu bentar. Setelah selesai mandi, hal luar biasa pun terjadi kepada Pak Dimin. Dia mendapati dirinya menjadi lebih muda. Ubannya menghilang, begitu juga dengan keriputnya. Setelah meminum sampel jamu tersebut, dia pun merasa sangat senang. Karina yang melihat perubahan suaminya sontak terkejut tapi sekaligus senang. Jadi kapan tanda tangan? Di ruang tamu, mereka semua pun juga terkejut melihat perubahan dari Pak Dimin. Kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas penjualan pabrik jamunya. Tapi karena dia menjadi lebih muda, Pak Dimin memutuskan untuk tidak jadi menjual pabrik jamunya. Orang pertama yang kecewa adalah si Bambang karena tidak jadi mendapatkan uang. Pak Dimin menjelaskan, dari dulu pabrik jamunya selalu dipandang sebagai pabrik jamu kelas teri. Makanya dia terpaksa ingin menjual pabriknya. Tapi setelah terciptanya sampel jamu awet muda ini, itu pasti akan mengubah pabrik bahkan di mata dunia. Pak Dimin menamai jamu tersebut Abadi Nanjaya. Mendengar itu, Kenes pun menjadi orang kedua yang kecewa. Karena dia sudah berencana untuk berpisah dengan Rudi dan membangun usaha dengan uang hasil penjualan pabrik agar bisa hidup mandiri bersama anaknya. Tapi hal itu harus dia urungkan. Pertengkaran pun mulai terjadi setelah Kenes mengeluarkan unek-uneknya terhadap Karina yang malah menikahi ayahnya. Dan juga kepada ayahnya yang keinginannya harus selalu dituruti tanpa pernah peduli dengan perasaan anak-anaknya. Di tengah suasana yang tegang, hal aneh pun terjadi kepada Pak Dimin. Itu yang mau dengar. Lagi telanjang sama bapak di kamar ibu. Bapak ndak akan jual Wani Waras. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, Pak Dimin mengatakan jika keputusannya sudah final dan dia tidak akan menjual pabriknya. Dia ikut mengeluarkan unek-uneknya dan mengatakan jika Kenes dan Rudi tidak pernah bertanya bagaimana perjuangannya membangun pabrik dari nol. Bahkan Rudi tidak pernah mengucapkan terima kasih karena diberi kepercayaan untuk menjalankan pabrik. Ketika Pak Dimin berada di puncak emosinya, hal aneh kembali terjadi kepadanya.
Tiba-tiba muncul luka yang aneh di belakang punggungnya, diikuti dengan muntah darah, dan setelah dicek, Pak Dimin tidak lagi bernafas. Saat mereka sedang sibuk mencari bantuan, tiba-tiba Pak Dimin hidup kembali tapi dengan wujud mirip zombie. Dia pun langsung menyerang semua orang yang ada di hadapannya. Si sopir yang melakukan perlawanan tidak sengaja menelan darah dari Pak Dimin. Dan Bambang menjadi target selanjutnya karena berusaha menyadarkan ayahnya. Tapi karena panik, Bambang tidak sengaja menarik pelatuk senjatanya sehingga membuat zombie Pak Dimin tewas tercucuk panah. Mereka semua pun syok atas kejadian tersebut. Rudi kemudian menyuruh si sopir untuk memanggil polisi. Nanti dia yang akan menjelaskan semuanya kepada polisi. Bambang yang masih syok atas kejadian barusan mencoba untuk menenangkan diri di dalam mobilnya. Dia tidak menyangka akan menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Kemudian Kenes ikut menyusul kakaknya, tapi dia malah ikutan mewek. Nggak ada yang bisa nyalain lo, gue tadi di sana lihat. Sementara itu di dalam rumah, pembantu yang sempat digigit Pak Dimin ternyata ikut berubah menjadi agresif dan mulai menyerang semua orang yang ada di hadapannya. Dari kejadian itu, salah satu pembantu wanita pun terkena gigitan. Kembali ke Kenes, dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mendekati pembantu di sana yang lagi nyemilin pembantu lainnya. Tentu saja dia jadi target si zombie. Tapi untungnya Bambang menabrak si zombie untuk menyelamatkan adiknya. Sedangkan Rudi dan yang lainnya harus terpisah dengan mereka karena berusaha kabur dari kejaran zombie lainnya. Saat mereka sedang mencari keberadaan Rudi dan yang lainnya, mereka malah dikejar oleh zombie wanita. Dan saat kembali ke mobil, zombie tadi ternyata sudah hilang. Dan tiba-tiba mereka diincar lagi oleh zombie tadi meskipun sambil ngesot. Beralih ke tempat lain. Di tempatnya Pak Lurah sedang diadakan sebuah acara. Seorang wanita bernama Ningsih yang ikut membantu di sana kemudian ditemui oleh pacarnya yang seorang polisi bernama Rahman. Si Ningsih terlihat ngambek dengan Rahman dan sedikit kesal karena Rahman belum juga menepati omongannya untuk menikahi dirinya. Rahman kemudian menjelaskan jika dia hanya belum siap, tapi dia benar-benar mencintai Ningsih. Setelah dibujuk rayu sedikit, akhirnya Ningsih kembali tersenyum dan bisa mengerti. Kemudian Rahman harus kembali ke kantor karena dipanggil atasannya dan berjanji sorenya akan kembali menemui Ningsih. Di tengah-tengah orang yang lagi asik berjoget, si sopir yang ternyata mulai berubah karena menelan darah Pak Dimin menjadi hilang kendali dan membuatnya melaju kencang dan akhirnya menabrak mobil bak. Pak Lurah yang kesal karena si pengemudi hampir membahayakan nyawa orang lain, kemudian menyuruh si sopir keluar. Pak Lurah yang mengira jika si sopir sedang oleng, malah menjadi orang pertama yang diserang oleh si sopir yang sudah berubah. Dan pastinya semua orang di sana pasti akan ikut berubah. Sementara itu Rudi dan yang lainnya masih berusaha kabur dari kejaran zombie. Setelah sedikit bermain petak umpet, mereka pun harus kembali dikejar karena HP Rudi malah berdering. Tapi setelah bekerja sama, mereka pun tetap tidak bisa menghabisi si zombie. Tiba-tiba saja di tempat itu turun hujan. Dan entah kenapa si zombie jadi anteng setelah diguyur hujan. Kesempatan itu pun digunakan mereka untuk kabur dari sana. Rudi kemudian menelpon Kenes yang bersama Bambang agar mereka menjemputnya. Tapi karena mereka tidak tahu lokasi di sana, mereka pun janjian untuk bertemu di rumah Pak Lurah yang dekat dengan lokasi Rudi dan yang lainnya. Kenes juga menuju ke sana setelah di Sherlock. Tapi setelah Karina tiba di rumah Pak Lurah, semua orang yang ada di sana pun sudah berubah menjadi makhluk yang agresif.
Saat akan masuk lewat pintu belakang, satu lagi pembantu berhasil dikunyah. Mereka pun terpaksa meninggalkannya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kenes yang sudah berhasil menemukan lokasi Pak Lurah juga masih tidak tahu apa yang terjadi kepada orang-orang di sana. Dengan kesadaran penuh, Kenes menekan klakson mobil setelah mengetahui Rudy dan yang lainnya berada di rumah Pak Lurah. Mendengar itu, bukannya Rudy yang datang, tapi malah sekumpulan zombie yang menyerbu mereka. Bambang yang merasa terdesak memutuskan untuk kabur dari sana sambil dikejar oleh para zombie. Akibat hal itu pun, para zombie pun keluar dari tempat Pak Lurah dan mulai menyerang warga sekitar. Setelah melihat kondisi sepi, Rudy dan yang lainnya keluar dari rumah Pak Lurah. Tapi mereka malah dikejar oleh zombie Moksum. Tidak jauh dari sana, mereka kemudian masuk ke satu rumah untuk berlindung. Dan Rudy memutuskan untuk adu mekanik dengan si zombie. Untungnya dia berhasil menang. Kenes dan Bambang masih mencoba mencari jalan agar bisa kembali ke rumah Pak Lurah. Tapi karena tidak fokus, mobil mereka pun harus nyungsep ke sawah setelah menghindari sebuah truk. Si sopir truk kemudian berhenti dan mencoba menolong mereka yang untungnya tidak kenapa-napa. Tapi dari belakang, kumpulan para zombie secara membabi budak menyerang orang-orang yang ada di dalam truk. Sopir yang tidak tahu apa-apa pun juga turut menjadi korban. Tidak jauh dari sana, Kenes melihat ada sebuah kantor polisi. Mereka pun pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Kembali ke Rudy, ternyata dia terkena gigitan di tangannya. Dia yang mulai merasakan perubahan pada dirinya, lantas meminta Raihan untuk menjaga ibunya dan dia akan pergi dari sana. Tapi belum juga sempat keluar, dia sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Karina dan Raihan. Beruntung mereka bisa lolos dari serangan Rudy, karena zombie Rudy harus tersate di sebuah besi. Sementara itu di kantor polisi, Rahman mengamankan mercon dan kembang api yang lumayan banyak. Tiba-tiba Kenes dan Bambang datang dan meminta bantuan. Tapi mereka mengatakan jika di luar sedang terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kecelakaan. Mendengar itu, Pak Polisi yang gagah berani langsung keluar untuk mengecek situasi. Tapi mereka malah ikut dikunyah oleh kumpulan para zombie termasuk si Pak Komandan. Di sini bisa gua simpulkan, mereka itu tidak tahu apa yang terjadi kepada orang-orang. Dan kata zombie itu hanya ada di luar negeri. Ditambah ini terjadi di sebuah pedesaan. Mereka mengira orang-orang itu kerusupan atau hal yang lainnya. Dan mereka mengira jika orang-orang tersebut masih hidup. Makanya mereka ragu untuk melakukan serangan, apalagi menembak langsung. Sementara itu di tempat Karina, Ningsih yang ternyata masih selamat juga ikut masuk ke sana. Karena itu adalah rumahnya. Saat melihat Karina, dia langsung bertanya, siapa kalian dan apakah kalian juga kerusupan? Setelah mengetahui mereka belum berubah, dia pun merasa tenang. Kemudian dia menelpon Rahman dan memberitahukan semuanya. Rahman yang belum tahu apa-apa masih bingung dengan penjelasan Ningsih. Kemudian Pak Komandan yang sudah tergigit masih berhasil kabur dan masuk ke dalam kantor. Tentu saja tidak lama kemudian si Pak Komandan juga ikut berubah. Karena Rahman masih belum tahu apa yang terjadi, Bambang langsung mengambil pistol Rahman dan menembak si zombie. Tapi si zombie yang pada dasarnya sudah tewas kembali bangkit dan menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil mengurung zombie itu di penjara. Bambang kemudian meminta Rahman untuk meminta pertolongan dari kantor polisi lain. Setelahnya Bambang mencoba menguatkan adiknya yang khawatir kepada anaknya. Dia mengatakan Raihan pasti baik-baik saja. Tidak lama kemudian Karina menghubungi Kenes menggunakan HP milik Ningsih.
Kenes pun senang mengetahui anaknya baik-baik saja. Tapi apesnya Rudy sudah berubah. Meskipun mereka akan bercerai, tetap saja itu membuat Kenes sedih. Mereka berencana setelah bantuan datang, mereka akan menjemput Karina dan Raihan. Di luar, kumpulan para zombie sudah semakin banyak. Dan sungguh apes, bantuan yang hampir tiba di sana sudah dikunyah oleh kawanan zombie. Alhasil, mereka pun harus terjebak di kantor polisi. Itu bantuan kita, Mas. Kenes kemudian memberitahu Karina jika bantuannya gagal total. Di momen ini, Kenes dan Karina sedikit mengenang persahabatan mereka dulu. Karina juga sempat berkata jika dia memang mencintai Pak Dimin, bukan karena mengincar hartanya. Kenes juga tahu jika ayahnya juga mencintai Karina, tapi dia sakit hati karena harus kehilangan sahabatnya. Gue juga kehilangan lo, Nes. Di luar, ketika kawanan zombie mendengar suara azan, dengan pedenya Rahman mengatakan jika para zombie masih mau sholat. Padahal mereka hanya tertarik pada sumber suara. Masih mau sholat? Mengetahui hal itu, Rahman kemudian mengambil petasan dan mengarahkannya ke sawah. Sadar jika zombie tertarik pada suara. Saat menjelang malam, mereka kemudian berencana mengalihkan perhatian para zombie dengan kembang api dan mengambil motor yang ada di luar untuk kabur dari sana. Di dalam, sebelum mereka keluar, mereka menggunakan pelindung dan membawa senjata. Kenes yang masih ragu untuk menembak orang, diyakinkan oleh Bambang yang sudah sadar jika mereka bukan lagi manusia. Ternyata skill dari gamenya berguna di kondisi seperti ini. Dan saat mereka akan mengarahkan kembang apinya keluar, kembang apinya malah meledak di dalam. Setelah dicoba lagi, untungnya kali ini berhasil. Mereka langsung berlari menuju motor. Tapi karena ada satu zombie yang mengejar, Rahman pun terpaksa menembak. Dan suara tembakan itu langsung mengundang perhatian para zombie lainnya. Dan saat kondisi mereka sudah di ujung tanduk, tiba-tiba hujan turun dan membuat para zombie kembali anteng. Kesempatan itu langsung mereka gunakan mengambil motor. Tapi karena mereka terlalu lambat, hujan pun keburu berhenti. Kenes pun terpisah dari Bambang dan Raihan yang dikepung zombie. Beruntung mereka masih bisa kabur dan kembali ke kantor. Sedangkan Kenes berlindung di dalam truk. Zombie Rudy akhirnya bisa meloloskan diri. Dan suaranya juga memancing zombie lain yang ada di luar. Tapi karena turun hujan, para zombie menjadi anteng. Kesempatan ini digunakan mereka untuk kabur dari sana menggunakan motor Mio Karbu milik Ningsih. Saat mereka tiba di depan jalan rumah Pak Lurah, Kenes melihat Karina dan berusaha memberikan sinyal. Ningsih yang mencoba menghidupkan Mio Karbunya malah menarik perhatian para zombie. Tapi untungnya Kenes bisa mengalihkan perhatian para zombie dengan mengarahkan kembang api yang ada di truk ke arah sawah. Kenes kemudian menemui Karina dan akhirnya bertemu dengan anaknya. Tapi dari belakang ada satu zombie yang menyerang mereka. Mereka pun berlindung di dalam truk. Karena hanya Karina yang bisa mengemudikan truknya meskipun secara ugal-ugalan, mereka pun kembali ke kantor polisi setelah mengetahui Bambang dan Rahman masih ada di dalam sana. Karina pun menjalankan truknya sambil menabrak para zombie dan harus menabrak kantor polisi karena remnya blong. Dari kejadian itu, apesnya kaki Bambang harus tertimpa besi dan tertahan oleh truk yang membuat mereka tidak bisa mengeluarkan Bambang. Tapi para zombie yang ada di luar masih mengejar mereka. Dari serangan para zombie ini, Ningsih dan Rahman harus tewas karena dikunyah oleh para zombie. Di detik-detik terakhirnya, Rahman menyempatkan dirinya untuk melamar Ningsih.
Tidak lama kemudian, zombie Rudy pun juga datang. Karena tidak ada pilihan lain, Kenes pun menyuruh Karina untuk menghabisinya. Karena kondisi sudah semakin mendesak, Bambang yang sudah pasrah dengan kondisinya memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan kantor agar yang lain bisa kabur lewat pintu samping. Setelah keluar dari sana, Kenes baru menyadari jika tangannya terkena gigitan dari zombie Rudy. Merasakan dirinya akan berubah, dengan berat hati dia meminta Karina untuk menjaga anaknya dan pergi dari sana. Dia pun pergi ke sawah sambil mengarahkan kembang api untuk menarik perhatian para zombie. Sebelum dia berubah, dia memutuskan untuk mendiskon nyawanya sendiri. Setelah berhasil kabur dari sana, keesokan paginya, Karina terus melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari desa tersebut. Tapi dia tidak sadar jika satu zombie masih mengikuti mereka. Sementara itu di Jakarta, di apartemen milik Grace, kolega dari Pak Dimin, ternyata dia juga telah meminum jamu abadi Nanjaya. Setelahnya, dia pasti akan berubah dan menularkan virus zombie ini ke orang-orang yang ada di Jakarta. Dan film pun ditutup dengan lagu Indonesia tanah air beta, pusaka abadi Nanjaya. Konnichiwa.